berpindah. Itu tak berpindah, tetap percaya. Keyakinan, bangkitkan imanmu. Sekalipun ku dalam lembah Iman yang sekalipun tak mengapa, asal kau di samping. Alberta, Allah selalu beserta kita. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Tetap percaya. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Padamu Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. iman inilah yang kami bawa ke hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Iman inilah yang kami bawa ke dalam rumah-Mu yang kudus pagi ini Tuhan. Bahwa kami percaya sekalipun masalah itu masih ada, sekalipun sakit penyakit kami belum disembuhkan, sekalipun kami masih harus menghadapi tantangan penderitaan pergumulan di dalam hidup kami, tapi kami tidak salah berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah tidur. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau selalu setia mendampingi kami. Bapa di dalam surga, kami bawa hati kami. Mari jadikan hati ini tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, membuat iman kami tetap teguh, tetap berakar, bertumbuh ke arah pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan sesi pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah, jamah hati kami, jamah pikiran kami, jamah ruangan tempat kami beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Salam merah putih, salam merdeka. Hari ini sudah masuk tanggal 1 bulan Agustus. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ke atas, sudah mulai ada bendera-bendera merah putih. Ada yang sudah pasang bendera di rumah? Sudah. Ada yang belum? Belum. Benderanya jangan salah pasang ya Bapak Ibu ya. Jangan bendera One Piece yang dipasang, bendera merah putih yang dipasang Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini saya ingin kita melihat bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa berbuah di segala musim. Kita lihat dulu dari Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Kalau di layar terlalu kecil, Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab atau gadget suci masing-masing. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Sudah ketemu semua? Kita akan baca sama-sama. Kalau sudah ketemu semua, Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan?" Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak." Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita pasti kita sudah melalui berbagai musim, betul apa benar? Yang paling tua usianya di sini 80? Boleh angkat tangan 80? 90? 70 turun. 70 nggak ada, ini 20-an semua kayaknya gitu ya. 70 boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 75.
1, 2, 80 belum ada. Selama mau umur kita 20, 30, 40, 50, 70, 75, pasti kita udah melalui berbagai musim. Musim bahagia, musim sedih, musim berhasil, musim gagal, musim kehilangan, atau musim ketika kita mendapatkan, musim waktu kita menunggu menanti, atau musim waktu kita mendapatkan apa yang kita nantikan. Pertanyaannya sekarang, berapapun usia kita, berapa banyaknya pun musim yang sudah kita lewati, apakah hidup kita hanya sekedar bertahan saja di dalam musim-musim tersebut, atau kita bisa tetap menghasilkan buah? Sekedar melewati hari, menghitung hari, seperti lagunya Krisdayanti, menghitung hari, detik demi detik, sekedar itu aja. Ya udahlah, besok masih hidup, Senin lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gereja. Ya Senin lagi, hanya sekedar itu saja. Atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Ayat bacaan kita hari ini menyampaikan bahwa suatu ketika Yesus menceritakan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan tentu bagaimana pohon anggur. Pernah lihat pohon anggur ya? Pohon anggur itu biasanya merambat-rambat, dan pohon ara itu tidak merambat, Bapak Ibu Saudara. Jadi akan jelas sekali perbedaannya ketika ditanam sebuah pohon ara di tengah kebun anggur, antara tanaman merambat dan pohon yang tidak merambat. Yang menarik, keberadaan pohon ara di tengah kebun anggur ini bukan karena tanpa alasan, bukan karena salah tanam, salah tempat, salah lokasi, enggak. Bukan karena burung jatuh bawa biji jatuh di situ lalu numbuh, tidak. Ini adalah gambaran tentang kehidupan kita sebagai orang-orang non-Yahudi yang mendapatkan kesempatan. Kita digambarkan sebagai pohon ara, dan kebun anggur ini bicara tentang bangsa Israel. Karena ternyata keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk kita, bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Walaupun secara rohani kita disebut Israel rohani, tapi faktanya kita bukan bangsa Israel. Kita bukan orang Yahudi. Mungkin kita orang Indonesia. Di dalam bangsa Indonesia itu ada lagi orang Cina Peranakan, ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Timor dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah merupakan suatu anugerah dan kebaikan hati pemilik kebun anggur sudah memberikan kesempatan si pohon ara itu ditanam, tumbuh subur di tengah-tengah pohon anggur. Artinya apa? Keselamatan yang kita dapatkan saat ini jangan disia-siakan. Keselamatan yang waktu itu katanya untuk orang Israel saja dan ternyata diberikan untuk seluruh dunia ini, itu jangan disia-siakan. Setelah sekian lama pohon ara ini tumbuh, tentunya pemilik pengen lihat buahnya. Bapak Ibu kalau nanam pohon bunga pengen lihat bunganya. Kalau nanam pohon buah pengen lihat buahnya. Kalau nanam pohon cabai pengen lihat buah cabai. Kalau nanam pohon mangga pengen dapat buah mangga. Ada nggak yang nanam pohon durian berharap dapat semangka? Nggak ada. Cuma ada di lagu semangka berdaun sirih. Itu beda lagi. Tapi setelah dinanti-nantikan, ternyata pohon ara yang diharapkan buahnya itu ditunggu 3 tahun tidak berbuah juga. Kalau menanam pohon durian 3 tahun mungkin ya wajar, baru 3 tahun. Katanya bisa lama, bisa 15 tahun, bisa 30 tahun. Nah, si pemilik kebun ini begitu kecewa sehingga dia memerintahkan pegawainya untuk menebang. Kenapa? Karena pohon ara ini ternyata adalah pohon yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pohon ara ini pohon yang bisa tumbuh di mana saja, mau dataran tinggi, dataran rendah, daerah yang gersang, daerah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang berbatu-batu, tanah yang banyak rumput-rumputnya sekalipun, dia bisa tumbuh dimanapun dan menghasilkan buah yang lebat. Dia bisa berbuah 10 bulan dalam 1 tahun dalam masa 3 kali panen. Artinya ini pohon yang tahan banting, pohon yang bisa hidup di segala medan, dan harusnya ketika dia berada di taman, dirawat dengan baik, dia bisa tumbuh dan menghasilkan buah dengan lebih baik. Tapi nyatanya 3 tahun tidak ada buahnya. Perumpamaan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harusnya tetap berbuah loh Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun, kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada.
dalam komunitas kita, waktu nongkrong sama teman-teman, di kantor, di jemaat, di keluarga, di lingkungan RT RW, bahkan di tengah dunia yang belum percaya. Lalu apa sih artinya berbuah di segala musim? Apa kita harus mengeluarkan stroberi, mengeluarkan semangka, mengeluarkan mangga dari tubuh kita? Bukan. Apa relevansinya dengan hidup kita saat ini? Yang pertama, berbuah di segala musim artinya kita punya hidup yang melekat kepada Kristus. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yuk kita lihat. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang kelima. Boleh kita baca sama-sama, sudah ada di layar suci. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah sebab. Nah, dari ayat yang sudah kita baca jelas bahwa untuk bisa berbuah kita harus melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah dikasih bunga? Ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu pernah dikasih bunga waktu dulu wakuncar, waktu kunjung pacar, waktu PDKT? Bu Lisna? Pernah ya? Bu Livi? Bunga beneran, bukan bunga bank ya. Oh, bunga bank sering gitu. Bunga beneran, setangkai deh. Pernah nggak seumur hidup ibu-ibu pernah dikasih bunga setangkai? Ada yang belum? Ini saya nanya ibu-ibu soalnya. Kalau yang anak muda belum, ya soalnya belum punya pacar gitu ya. Pernah dikasih bunga? Nah, setangkai itu, walaupun kualitasnya impor, katakanlah mawar impor, yang kelopaknya merekah beda, yang harganya bukan 7.000, 12.000, tapi harganya bisa 40, 50.000. Berapa lama bisa bertahan? Seminggu tahan? Masih bisa. 2 minggu? Masih bisa. Ditaruh di vas, kasih air? Masih bisa. 1 bulan? Mungkin ada yang masih bertahan. 2 bulan? Rasanya nggak bisa. Kenapa? Pada akhirnya dia akan layu, kering, dan mati. Berapapun mahalnya, berapapun kualitasnya. Kenapa? Setangkai bunga itu pada akhirnya akan layu, kering, dan mati. Karena dipisahkan dari pohon. Karena diambil dari pohon mawarnya. Saya pernah mendapatkan bunga mawar sejumlah umur lahir saya. Jangan ditanya berapa Bapak Ibu Saudara. Kalau saya katakan sejumlah umur lahir saya, berarti banyak Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu saya senang sekali. Banyak bunganya begitu kan. Wah, sampai nggak bisa dibawa. Saya taruh di vas bunga. Tapi lama-lama tetap aja akan ada yang layu, kering, dan mati. Akhirnya diganti dong tiap hari. Iyalah, namanya dikasih bunga, dirawat dengan baik, air diganti tiap hari, dibersihkan, dibuang. Tapi tetap saja akan layu, kering, dan mati. Karena tidak menempel pada pohon. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita juga seperti itu. Di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan pendeta yang ngomong. Ini bukan pemerintah yang ngomong. Ini firman Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau satu ranting itu lepas, ranting itu pasti mati. Ini berbicara tentang bagaimana kerinduan kita sama Tuhan. Apakah kita masih rindu menjalin relasi sama Tuhan? Apakah kita masih menjalankan doa-doa pribadi kita? Doa ya cukup lah, kan udah ibadah. Ibadah kamu wanita hari Selasa udah, doa puasa udah, Sabtu EYT udah, Minggu udah cukup, hari lain gak usah doa. Bagaimana dengan kita nafas? Bagaimana dengan kita makan? Ada liburnya? Ada berhentinya? Mau kita sama-sama coba tahan nafas 5 menit aja? Oh, kelamaan. 2 menit tahan nafas? Pasti udah mengapa-ngapa. Tapi kita bisa loh tahan gak ibadah 2 bulan. Kita bisa loh tahan gak baca Alkitab 2 minggu. Kita bisa loh tahan gak berdoa 2 tahun. Lalu bagaimana kita bisa bilang bahwa hidup kita berbuah kalau kita menjauhkan relasi kita dengan Tuhan? Itu sama seperti setangkai bunga yang dipotong dari pokoknya. Lama-lama akan layu, kering, dan mati. Walaupun awalnya masih kelihatan segar.
Musim kehidupan boleh berganti, tapi kalau kita melekat kuat pada Kristus, hidup kita pasti akan tetap berbuah. Contohnya apa? Daniel tetap berbuah di masa pembuangan ke Babel. Namanya orang jajahan, dibuang ke Babel, menjadi budak, itu paling gak enak. Tapi kita tahu bagaimana Dharma Daniel tetap mencuat. Waktu zaman pemerintahan Raja Darius, dia dicemplungkan ke gua singa yang lapar. Kalau ke gua singa yang mati sih aman ya Bapak Ibu Saudara. Ini ke gua singa yang lapar. Artinya gua singa yang bisa mencabik-cabik dia. Tapi Daniel keluar hidup-hidup. Dan bahkan seluruh rakyat harus menyembah Allahnya Daniel. Karena apa? Karena Daniel tetap berpegang pada imannya. 3 kali sehari dia tetap berdoa ke arah Yerusalem, tetap memegang imannya kepada Tuhan. Dalam masa pembuangan sekalipun, dia menjadi orang yang berpengaruh, penuh hikmat dan integritas kepada Tuhan. Tetap kok bisa berbuah, asal melekat pada Tuhan. Yusuf, Bapak Ibu Saudara tahu Yusuf? 17 tahun dia dibuang oleh keluarganya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri, dijadikan budak. Tapi kita tahu pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Karena apa? Bahkan di dalam penjara pun dia bisa menjadi berkat, menafsirkan mimpi dari Firaun dan lain-lain. Karena tetap melekat, tetap berpegang pada Tuhan. Dalam penjara, dalam masa pembuangan, tetap bisa menjadi berkat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita melekat kepada Tuhan? Boleh slide-nya? Pada saat musim berkat saja, atau bahkan ketika musim badai sekalipun. Apakah kita mendekat kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkatnya saja? Atau ketika musim badai kita tetap berpegang erat, justru lebih erat kepada Tuhan? Yang kedua, hidup seperti apa sih artinya berbuah di segala musim? Hidup yang rela untuk dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang kedua, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya. Kalau Bapak Ibu Saudara suka berkebun, biasanya ketika mulai tumbuh bunga atau buah, ranting-ranting yang kering, ranting-ranting yang lain yang tidak ada buah, pentil buah atau bunganya itu akan dipotong supaya saluran air makanan itu fokus kepada yang akan jadi bunga atau menjadi buah. Musim yang sulit dalam hidup kita bisa menjadi proses pemangkasan atau pembersihan dari Tuhan. Membersihkan apa dalam hidup kita? Sikap kita, motivasi kita, karakter kita, dosa kita. Karena Tuhan pengen kita tahan uji. Tuhan pengen kita tulus supaya bisa menghasilkan buah. Kalau nggak dibersihkan, tidak bisa berbuah. Kalau tidak dibersihkan, tidak akan menghasilkan bunga. Petrus dibentuk dari seseorang yang temperamental dan penakut. Kita tahu Petrus berapa kali menyangkal Yesus? 3 kali. Ditanya oleh seorang anak kecil, ditanya oleh perempuan, dan ditanya lagi oleh orang yang lain, apakah engkau muridnya? Dia bilang, tidak, bukan aku. Padahal di Taman Getsemani sebelumnya, Petrus menjadi seorang yang sangat berani. Waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, apa yang Petrus lakukan? Dia cabut satu pedang dari tentara Romawi, dia potong telinga Markus. Begitu berani, begitu temperamental. Tapi ketika Yesus sedang disidang dan dia ditanya, dia bilang, enggak, aku tidak kenal dia. Dari seorang yang temperamental menjadi seorang pengecut. Tapi itu adalah proses pemangkasan. Bapak Ibu Saudara tahu ketika hari Pentakosta apa yang dilakukan oleh Petrus? 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tuhan mau pakai dia kalau rela dibersihkan. Apa sikap pengecutnya? Rela dibersihkan apa? Sikap temperamentalnya. Pertanyaannya sekarang, mau nggak kita berserah saat proses dibersihkan oleh Tuhan? Boleh tolong slide-nya? Musim yang menyakitkan dalam hidup kita bisa menjadi sarana pertumbuhan iman kita. Mau nggak kita dibersihkan? Atau kita mau pegang terus? Oh, dari sononya begini, udah cetakannya begini, dari pabriknya begini, terima aja apa adanya. Be yourself. Kalau kita mau izinkan Tuhan bersihkan kita, kita pasti bisa menghasilkan buah. Pertanyaannya, rela nggak untuk dibersihkan? Yang ketiga, hidup seperti apa sih yang berbuah di segala musim? Hidup yang menghasilkan buah. Buah apa saja?
yang seharusnya dihasilkan. Nah, buah pertobatan. Lukas 3 ayat 8a. Boleh minta tolong Diakon Puriantini untuk membacakannya. Lukas 3 ayat 8a. Nanti Ibrani 12 ayat 11. Boleh minta tolong Diakon Livi. Lukas 3 ayat 8a. Lukas 3 ayat 8a, demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, terima kasih sampai di situ. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sungguh-sungguh artinya berubahnya bukan hanya merasa bersalah tetapi mengambil tindakan. Kita tahu bertobat itu ada 3 langkahnya. Yang pertama, ketika kita mau bertobat, berhenti dulu. Jangan lakukan terus. Setelah kita berhenti, lalu kemudian balik arahnya. Setelah balik arahnya, tidak melihat lagi ke arah dosa, tidak melihat lagi ke arah kegelapan, lihat ke arah terang, lihat ke arah Tuhan. Lalu kemudian nggak cukup sampai di situ, karena posisinya masih sama, karena lokasi kita masih di sini, bergerak maju menjauhi dosa itu dan ke arah Tuhan, mendekat ke arah Tuhan. Jadi nggak bisa cukup Tuhan ampuni saya, maju ke altar call, lalu kemudian besok tetap melakukan hal yang sama, hanya merasa bersalah, tidak ada tindakan. Nggak cukup. Ketika Sakeus bertobat, dia melakukan tindakan, dia mengambil sesuatu dari hidupnya dan kemudian diberikan. Apa yang dia lakukan? Dia kembalikan semua yang udah dicatut, yang udah dikorupsi, bahkan 4 kali lipat diganti dari orang yang dirugikan. Itu sebagai bukti tindakan nyata untuk pertobatan. Dikatakan apa? Hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita bertobat, orang pasti bisa melihat, oh dia dulu ngomongnya judes ya, sekarang kok lebih luas ya, lebih ramah. Oh dia dulu kok ngomongnya bercandanya jorok dulu ya, nyerempet-nyerempet dulu ya, kok sekarang udah lebih kalem ya. Ada buahnya yang orang lihat. Itu baru namanya bertobat. Bukan kita yang mengklaim diri kita bertobat, orang lain yang bisa melihat buah pertobatan kita. Yang kedua, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah kebenaran. Boleh minta tolong Diakon Livi, Ibrani 12 ayat yang ke-11. Nanti berikutnya Roma 6 ayat 22. Boleh minta tolong Diakon Sianti, silakan. Ibrani 12 ayat 11. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, terima kasih. Apa yang harus kita lakukan? Hidup benar, hidup jujur, adil di mata Tuhan dan sesama. Sehingga apa? Waktu kita ditegur Tuhan, bertobat. Waktu kita ditegur Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berubah. Sehingga apa? Kita bisa hidup jujur, benar dan adil di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yang kemudian berikutnya, buah pengudusan. Roma 6 ayat 22, silakan. Diakon Sianti. Berikutnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh minta tolong Diakon Lilumin. Roma 6 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Hidup semakin serupa dengan Kristus karena kita sudah dimerdekakan. Bulan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita dimerdekakan dari segala dosa, bukan cuma di bulan Agustus ini aja, tapi kita dimerdekakan dari segala dosa karena kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan setiap bulan minggu pertama kita lakukan hal yang sama. Hidup kita kembali disucikan, hidup kita kembali dimurnikan, semakin serupa dengan Kristus, meninggalkan dosa, bertumbuh dalam kekudusan. Yang terakhir, buah roh. Silakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih. Di musim apapun Bapak Ibu Saudara, ketika kita disalah mengerti,
ketika kita disalahpahami, ketika kita dipuji atau dicela, ketika kita disukai atau dikucilkan, ketika kita dikritik atau dipuji, apakah orang lain masih bisa tetap merasakan buah roh dari dalam diri kita? Masih bisa merasakan kasih, damai, sejahtera, sukacita, penguasaan diri? Jangan kalau di gereja shalom, begitu keluar kakinya keinjek dikit, shalom, lu nggak lihat mata lu di mana? Kalau di gereja haleluya, sampai nangis, keluar air mata, inges, iler, semua keluar. Begitu keluar dari gereja, lupa halilintar yang keluar semua, lupa haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam kita hidup penuh tekanan, karakter yang sesungguhnya muncul. Masih bisakah orang lain menikmati buah roh dalam hidup kita ketika hidup kita disalahpahami, ketika kita ditipu, ketika kita dikucilkan, ketika kita difitnah, ketika kita tidak melakukan tapi malah dituduh? Masih bisakah buah roh itu muncul dalam hidup kita? Yang keempat, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Lukas 13 ayat yang ke-7. Lukas 13 ayat yang ke-7. Oh, ayatnya nggak ada. Tadi kita sudah baca Lukas 13 ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Perhatikan, untuk apa ia hidup di tanah ini? Dengan percuma. Hidup yang tidak berbuah artinya hidup yang nggak berdampak, hidup yang nggak berpengaruh. Apa yang akan kita wariskan nanti? Ketika orang mendengar kita meninggal, ketika orang mendengar kita berpulang, apa reaksi yang kita harapkan? Encim itu meninggal, akhirnya meninggal juga tuh Encim. Aduh, yang gosip banget tuh. Kalau ada dia, aduh, di mana-mana terjadi huru hara. Atau Encim itu meninggal, ya sayang loh, dia tuh orangnya baik banget loh. Ke gerejanya rajin, orangnya ramah, rajin baca Alkitab, gak suka ngomongin orang. Aduh, kok sayang sih cepet banget dipanggil Tuhan, padahal umurnya udah 90 gitu kan. Reaksi apa yang kita inginkan ketika orang mendengar kita berpulang? Apa yang ingin kita tinggalkan? Apa yang ingin kita wariskan? Hidup bukan berapa lamanya kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani hidup itu. Percuma Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup sampai 100 tahun, tapi nyebelin orang ke kiri kanan depan belakang. Lebih berarti mungkin kita hidup sekian bulan, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Esther di musim krisis bangsa Israel, dia tampil menyelamatkan bangsanya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah Esther, bagaimana waktu itu bangsa Israel akan dimusnahkan oleh Haman, Esther justru tampil di sana, menjadi buah dari keberaniannya. Dia relakan, dia resikokan hidupnya, menghadap raja walaupun tidak dipanggil, dengan resiko dipancung, tapi untuk menyelamatkan bangsanya. Dia ingin menjadi berpengaruh. Biarkan aku mati kalau memang aku harus mati demi bangsanya. Tabita atau Dorcas yang dikenal dalam Kisah Rasul 9 ayat 36-42 dikenal karena kebaikannya, sehingga ketika Tabita ini meninggal, banyak orang datang yang sudah pernah ditolong oleh dia berkata, dan aduh sayang sekali karena udah banyak menerima kebaikannya, udah banyak menerima pelayanannya, dijadikan alat Tuhan untuk membawa banyak orang percaya kepada Kristus. Dia membuat pakaian dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, jangan lihat depan belakang. Mari introspeksi diri kita sendiri. Ketika kita ada di tengah sebuah komunitas, ketika kita ada di antara teman-teman kita, ketika kita ada di tengah keluarga kita, bagaimana mereka merespon kehadiran kita? Apakah hidup kita sudah berdampak? Atau kita malah, nanti kalau ada kondangan gak usah bilang-bilang deh, diem-diem aja. Kalau mau pergi-pergi gak usah bilang-bilang, diem-diem aja. Atau kita malah menjadi orang, yuk ajakin dia yuk, kalau ada dia enak loh. Yuk, kalau ajakin dia yuk, kalau ada dia hidup ceria loh. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita sudah menjadi dampak positif atau negatif di tengah lingkungan kita? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hidup yang diberi kesempatan untuk berubah. Lukas 13 ayat yang ke-8 berkata, jawab orang itu, Tuan,
biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk berubah. Amin. Sekali lagi, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita berubah. Tapi kesempatan itu terbatas. Bukan karena panjangnya kasih Tuhan yang terbatas, tapi umur kita terbatas, masa hidup kita terbatas. Kesempatan yang Tuhan berikan harusnya kita gunakan buat bertobat, mengalami pembaharuan. Karena tidak selamanya kesempatan itu datang. Masih ingat saya pernah berikan ilustrasi tentang dewa keberuntungan, yang seorang kakek tua, larinya cepat sekali, kepala belakangnya licin, plontos, dan kemudian depannya ada dagunya panjang. Kalau kita mau menangkap keberuntungan itu, menangkap kesempatan itu, kita harus berdiri siap-siap di depannya, lalu menjambak, istilahnya kasar banget yang menjambak janggutnya itu supaya menghentikan dia. Karena kalau udah lewat, tidak bisa lagi dijambak. Belakangnya pelontos, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan juga seperti itu. Ketika kesempatan itu datang untuk kita berubah, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ketika kita dijamah oleh Roh Kudus, jangan tunggu besok untuk berubah. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu bulan depan. Tapi ambil kesempatan itu sekarang. Karena mungkin kesempatan itu gak datang 2 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang berbuah di musim hidup kita sekarang? Apakah kita sedang mengalami musim luka mungkin saat ini? Mengalami musim kehilangan, mengalami musim kesedihan, mengalami musim kesusahan, penantian, penyakit dan sebagainya. Masih gak kita bisa tetap berdampak? Apakah hidup kita sudah mencerminkan arti kehidupan sesuai kehendak Tuhan? Hidup yang hanya menerima dan tidak mau memberi, padahal arti kehidupan yang sebenarnya adalah hidup yang juga mau memberi, bukan hanya mau menerima. Musim memang silih berganti, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kita bisa tetap berbuah kalau kita melekat pada Tuhan, dibentuk dan hidup dalam rencananya. Arti kehidupan yang sebenarnya bukan hanya bertahan, melewati hari, melewati minggu, tapi juga berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi ada 5. Yang pertama apa? Hidup yang melekat kepada Kristus. Yang kedua, hidup yang rela untuk dibersihkan. Yang ketiga, hidup yang harus menghasilkan buah. Yang keempat, hidup yang menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Yang kelima, hidup yang diberi kesempatan untuk berubah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa hidup kami tidak hanya sekedar melewati hari. Hidup kami harus punya sesuatu yang kami hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami bukan sekedar untuk disia-siakan begitu saja, karena Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah rela mati menggantikan kami. Kami tidak mau melewatkan hari-hari kami begitu saja, apalagi menyia-nyiakannya. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus yang akan berbicara, Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lagi, Roh Kudus yang akan terus berbicara dan mengajar kami bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap musim yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu ada. Dan kami bisa melekat kepada Tuhan. Kami bisa berbuah, kami bisa berbunga, kami bisa berdampak bagi orang lain. Kalau kami melekat kepada Tuhan, kalau kami rela untuk dibersihkan, kami bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kami. Kami bisa Tuhan menjadi berkat bagi orang lain dan juga mengambil kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami juga punya kesempatan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, duduk semeja dan sehidangan dengan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang Agung. Biarlah Tuhan kami mau menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya Tuhan. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar rutinitas atau formalitas, tapi kami sungguh-sungguh mau menyatu dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menghargai momen ini yang mungkin tidak terjadi lagi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menghargai setiap hari di dalam hidup kami, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan berjalan bersama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya, tapi Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, untuk terus mengajar, mengingatkan, menguatkan, bahkan membangkitkan kembali ketika kami terjatuh, sehingga hari demi hari kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan